sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang baik dan indah ini, untuk kami dapat menyembah, memuji, dan meninggikan Engkau, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat,
tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur, kembali kami mendapatkan kesempatan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi hamba firman-Mu dari kami, Nike Anderson. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin. 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 Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Dan Happy Mother's Day. Yang kemarin nggak sempat ibadah, nggak sempat bersama-sama, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Katanya orang Surabaya, selamat Hari Mbok D. Bagi teman-teman Jakarta, bilang selamat Hari Emak-emak D. Ya. Dan hari ini kembali kita akan diberkati firman Tuhan oleh dari kita, Nike Anderson. Silakan Nike. Shalom, terima kasih waktunya untuk Pastor Yongki yang terkasih. Pada hari ini saya mengucap syukur kita semua boleh berkumpul bersama semua karena anugerahnya. Sekali lagi Happy Mother's Day untuk yang tadi belum datang ke gereja ya. Saya percaya kita semua hidup dalam kasih-Nya. Semangat pagi ya yang ada di Amerika, semangat sore yang ada di Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, kita semua dalam perlindungannya sesuai Mazmur 91. Amin. Bersyukur kepadanya, selalu bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, sebab Tuhan kita baik. Katakan sekali lagi, Tuhan kita baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita ini mengaku ya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terus kita kan dibaptis nih ceritanya kan ya, terus kita melangkah dengan iman, kita percaya padanya. Tapi sering orang Kristen tuh merasa safety, aman, aku pasti masuk surga, aku percaya Tuhan Yesus. Tapi kita mau mempelajari kebenaran firman
Tuhan lebih dalam ya. Apakah cukup sampai di situ? Kita ini tidak boleh berbuat sekehendak hati kita, karena kita merasa kita ego kita tinggi, kita merasa yang penting aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku selamat, jadi kita sudah nggak care sama orang-orang di sekitar kita. Perlu sangat diperhatikan untuk kita pelajari lebih dalam firman Tuhan pada hari ini. Karena kita hidup ini mau menghidupi firman-Nya. Amin. Kita mau mengejar firman-Nya sampai akhir hidup kita dengan setia. Sebab kalau kita merenungkan firman Tuhan lebih lagi, kita harus tahu bagaimana kita ini hidup agar Tuhan berkenan. Firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan berkenan. Bagaimana agar hidup kita ini sampai menyentuh hati Tuhan. Tuhan berkenan. Kadang kita sebagai orang tua, pasti yang menjadi orang tua di sini punya anak-anak kan? Ada anak kita yang berkenan ke hatinya pada kita. Tapi sampai bisa juga loh anak itu bikin jengkel. Terutama sering saya mendengarkan konsultasi orang tua jengkel sama anaknya, sampai musuhan sama anaknya. Bayangkan sama anaknya bisa musuhan. Sampai kadang ini ada kisah orang tua sama anak. Anak ini tidak bisa istilahnya dekat sama ibunya. Kita baru happy Mother's Day ya, kaget ya kok nggak bisa deket sama ibunya. Biasanya anak itu deket sama ibunya. Kalau sama bapaknya tuh memang kadang nggak deket, itu memang ada ya. Tapi lebih baik sebagai orang tua tuh deket antara orang tua, ibu dan anak. Antara papa dengan anaknya. Tetapi ini kisah anak ini nggak bisa deket sama mamanya. Kenapa? Mamanya nggak care. Mamanya tuh sebenarnya nggak suka punya anak. Jadi kalau tahu reasonnya lebih dalam, dia nggak suka punya anak. Menganggap anak itu sesuatu yang merepotkan. Sesuatu yang bikin dia feelingnya annoying. Apalagi kalau mendengar tangisan anak. Jadi kayak dia punya anak tuh ya karena terpaksa. Karena memang sudah punya anak. Jadi diserahkanlah pembantu dan sebagainya. Nggak care. Sampai anaknya itu lebih cinta sama siapa? Tantenya. Tantenya tuh sayang sama dia, cinta sama dia, perhatian sama dia. Sampai anak itu memanggil tantenya tuh seperti mamanya sendiri. Tapi kalau sama mamanya sendiri, aduh amit-amit. Itu suka tarung terus. Jadi kalau bicara enggak pernah klop, tarung terus. Nah, jangan sampai hidup kita itu seperti itu. Tidak berkenan sampai Tuhan itu tutup mata, tutup telinga, atau tidak mendengar doa kita karena akibat perbuatan-perbuatan kita. Sebab ada tertulis dalam firman-Nya. Mari kita buka ya. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Kenapa hari ini banyak hari-hari yang memberikan ajaran-ajaran sesat? Kita harus berhati-hati sebagai umat Tuhan karena kita memasuki akhir zaman. Matius 7 itu hal pengajaran sesat. Dikatakan di ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi berhati-hati kita sebagai umat Kristen untuk kita filter ya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat pada hari-hari ini. Ayat 16, supaya kita lebih jelas lagi. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu sudah otomatis. Sampai ada kisah, oh iya, itu persis kayak papanya. Persis kayak mamanya. Itu kan sering kita dengar istilah begitu ya. Ayat ke-18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, hati-hati di sini, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah
kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau kita berteman juga hati-hati. Barusan ini juga ada lagi kejadian dalam pertemanan, itu kurang hati-hati. Sudah saya nggak mau sebut namanya karena itu kode etik, ikut pelayanan dengan sungguh-sungguh. Luar biasa, awalnya sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi saya kaget, berhenti pelayanan total. Kenapa? Kecewa. Yang pertama kecewa. Yang kedua, kenapa lagi? Karena temannya kasih tahu teman-temannya bahwa gereja itu nggak perlu Roh Kudus. Tidak percaya Allah Tritunggal. Jadi pindah gereja istilahnya. Nah, hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat ini yang menggoyahkan iman kita. Akhirnya jauh dari Tuhan, pindah gereja, ikut gereja lain. Belum tentu juga di gereja itu rajin juga. Akhirnya juga saya dengar kabar terakhir, malah enggak pernah ke gereja. Ya, itu kalau sangat disayangkan. Awalnya baik, jangan sampai mengakhiri tidak baik. Nanti lihat dari buahnya, ditebang, dibuang ke dalam api. Jadi kita umat Kristen berhati-hati ya akhir zaman ini supaya kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Supaya kita ini tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai firman-Nya. Jadi sesuai enggak sama firman-Nya. Jangan karena kita melihat teman kita, wah teman kita tuh lihat itu luar biasa, diberkati, tidak pernah ada masalah. Kita tidak tahu apa di dalamnya. Baru kelihatan dari luar. Jadi kalau dari sosial media, jangan 100% percaya. Lihat buahnya. Jadi kita tetap harus berhati-hati dengan surrounding kita ya teman-teman kita. Apakah sesuai enggak itu dengan firman Tuhan? Dari situ kita bisa melihat apakah orang itu hidup di dalam Tuhan atau tidak. Kita harus memastikan satu hal lagi. Kita semua ini tercatat namanya di dalam kitab kehidupan. Seperti Wahyu 3 ayat 5 dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa. Jelas dikatakan kita nih kalau tidak tercatat dalam kitab kehidupan, kita tidak ada masuk surga. Di ayat ke-21, masih Matius 7, ayat 21 sampai 23, kita perlu benar-benar melihat firman ini. Karena firman ini perlu diperhatikan untuk setiap orang yang sudah beriman kepada Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang apa? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya, walaupun kita sudah diselamatkan, kita sudah percaya, tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapakku di surga, tidak masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan yang berbicara. Ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu ini bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Berarti ini termasuk salah satu pelayan Tuhan. Benar enggak? Di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Terutama bagi pelayan Tuhan lebih hati-hati. Karena apa? Diminta tanggung jawabnya lebih tinggi. Jadi kita sebagai leader, pemimpin, pelayan Tuhan itu harus lebih hati-hati. Tanggung jawabnya lebih tinggi daripada anak buahnya. Karena apa? Karena dia sudah tahu kebenaran tetapi suka melanggar kebenaran itu sendiri. Sering juga terjadi. Jadi tidak ada, memang manusia tidak ada yang sempurna, benar. Tetapi kita mau menjadi untuk lebih sempurna. Jadi kita ini benar-benar melekat pada Tuhan, memastikan hidup kita ini, apakah kita ini melakukan firman Tuhan, apakah kita menghidupi firman-Nya. Kalau tidak, kita ini tidak tercatat dalam kitab kehidupan, termasuk pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Jadi tidak menutup kemungkinan siapa aja, mulai dari yang siapapun yang melayani atau tidak melayani,
Yang melayani porsinya juga sama. Baik yang di mezbah maupun yang sampai yang di bawah. Dalam bentuk pelayanan semua di hadapan Tuhan sama. Karena Tuhan itu tahu hati kita, tahu setiap apa yang ada dalam hidup kita. Tuhan mengerti, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Banyak orang tuh mengasihi Tuhan, tapi sering dengan perkataannya saja. Misalnya kita menyanyikan pujian, betul puji Tuhan kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi pada waktu kehidupannya dilakukan, boro-boro mengasihi Tuhan, malah suka berkata yang tidak baik, mudah marah, tidak bisa mengontrol emosinya, sudah lupa sama buah-buah Roh Kudus, sudah lupa kalau kita bisa berkata mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu benar? Enggak kan? Yang kelihatan aja, kata Tuhan, kamu enggak bisa mengasihi. Apalagi aku yang tidak kelihatan, kata Tuhan. Benar? Jadi kita harus bukan sekedar perkataan kita. Sama dengan orang pacaran. Oh, aku nih cinta kepadamu. Cinta banget. Sayang sama kamu. Aku nih mau hidup mati untuk kamu. Pokoknya apa saja untuk kamu. Terlalu memuji. Tapi kenyataannya punya perempuan lain. Kenyataannya bermain di belakang, tidak sesuai dengan perkataannya. Jadi kadang belum sesuai antara perkataan sama perbuatan. Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus dan serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Walaupun belum sampai serupa, tetapi kita harus berusaha untuk serupa dengannya. Jadi sekali lagi kita ini harus benar-benar melakukan kehendaknya. Tidak berdasarkan pikiran, tidak berdasarkan kekuatan kita, tetapi kita ini mau melakukan firman-Nya. Sekali lagi, siapakah orang yang berkenan kepada Tuhan itu? Mari kita buka Amsal 16 ayat 3. Yang pertama, menyerahkan perbuatan dan tindakan kita. Ayat 3 dikatakan Amsal 16, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini dalam sehari-hari kalau kita bertindak ya. Karena hal itu Tuhan mau kita menyerahkan perbuatan kita dalam setiap tindakan kita. Karena itu kalau kita menyerahkan perbuatan kita dalam setiap tindakan kita, otomatis kita tuh mengandalkannya. Otomatis kita tuh benar-benar bergantung kepada Tuhan. Sehingga janji Tuhan tuh sekali lagi dikatakan akan mendatangkan berkat. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi kenapa kita ini harus menyerahkan perbuatan dan tindakan kita kepadanya? Karena kita semua tidak ada yang tahu mengenai hari depan kita, masa depan kita, itu tidak ada yang tahu karena semua kedaulatannya. Jadi kita ini harus benar-benar mengerti kenapa kita ini harus melibatkannya. Jangan pakai sekedar kemampuan kita, pakai kekuatan kita. Orang bekerja, ora et labora ya, berdoa dan bekerja. Jadi Tuhan menyertai. Yakobus 4 kalau kita pelajari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Situ firman Tuhan kan dikatakan jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang, setahun dapat untung. Sedangkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Sering kita harus mengatakan kata-kata ini. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Karena apa? Karena itu sangat penting kehendak kita sama kehendak Tuhan itu berbeda. Kalau memang itu kehendak Tuhan, pasti indah pada waktunya. Kalau bukan kehendaknya, nggak bisa kita paksakan. Tuhan, aku mau seperti ini, Tuhan. Tetapi ternyata tidak, bukan kehendaknya. Jadi kita artinya tuh menyerahkan perbuatan kita, kita percaya, kita melakukan tindakan, tetapi istilahnya itu kita pamit sama Tuhan. Bukan memberikan pernyataan seperti kita punya anak sama orang tua. Mapa, aku pergi besok sama teman-temanku nonton. Habis itu dari nonton aku ke mall.
itu memberikan pernyataan. Tetapi lain kalau berkata begini, "Mama, menurut papa sama mama aku boleh nggak kalau besok tuh aku mau nonton sama kita bercerita. Aku nonton 5 orang. Jadi perempuannya 3, lakinya 2. Nontonnya itu di bioskop AMC deketnya mall itu. Setelah itu aku ke mall. Itu kita bercerita. Sama dengan kita bercerita sama Tuhan. Tuhan, akunya seperti ini. Bawa cerita kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, kalau Tuhan menghendaki apa menurut papa mama? Papa mama setuju enggak aku habis gitu ke mall? Misalnya orang tua bilang, "Loh kamu lupa, kamu kok mau ke mall? Lah kamu ada janjian appointment dokter, kok kamu malah ke mall?" "Oh iya ya Pak, lupa aku, ternyata aku ada appointment dokter." "Iya, kamu tahu sendiri appointment dokter gigi itu nggak gampang loh bikin appointment, nggak bisa kamu nonton aja, nggak usah ke mall, habis nonton pulang." Itu bedanya. Nah, kalau kita sama Tuhan tidak pernah melibatkan Tuhan, sekarapnya sendiri, "Wah aku pokoknya begini, ini, selesai kalau ada apa-apa teriak-teriak sama Tuhan. "Loh ya apa Tuhan ini kok sudah hebat?" Lah ya apa? Oh nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita, tapi kok sudah hebat teriak-teriak. Itulah sering orang tanpa sadar mengalami hal-hal demikian. Yang kedua, memahami jalan Tuhan. Ayat keempat dikatakan Amsal 16, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Artinya tuh Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita sering orang bertanya, "Loh Tuhan, kalau Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita, katanya Tuhan memberikan rancangan yang baik, tidak bukan rancangan kecelakaan. Tetapi kok aku hari ini mendapatkan hal-hal yang tidak baik?" Itu sering orang bertanya demikian juga. Kenapa mendapatkan hal-hal yang tidak baik? Hati-hati, koreksi. Apakah ada dosa dalam kehidupan kita? Apakah ada hal-hal masa lalu yang belum dipatahkan, kutuk-kutuk belum dipatahkan? Apa yang pernah kita lakukan sehingga doa kita ini terhalang? Doa kita ini nggak kejawab. Itu pasti ada hal-hal yang belum dibereskan. Sorry. Jadi di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 juga dikatakan supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita tuh harus bertahan melawan tipu muslihat iblis, pakai ketopong keselamatan, yaitu firman Tuhan, perisai iman. Amin. Yang ketiga, hidup di dalam kerendahan hati. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang rendah hati itu sadar ya bahwa semua hidupnya itu karena anugerah Tuhan. Jadi sadar tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan terbalik, merasa sudah hebat dan sebagainya, lupa sama Tuhan. Merasa dirinya pintar, lupa sama Tuhan. Berbahaya ya, kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Yang terakhir, yang keempat, hidup di dalam kasih dan kesetiaan. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi orang yang hidupnya di dalam kasih dan orang yang hidupnya dalam kesetiaan ini otomatis ya, itu hidupnya takut akan Tuhan. Karena hidup dalam takut akan Tuhan itu menghidupi, melangkah, bukan cuma sekedar di mulut, aku mau hidup dalam takut akan Tuhan, tetapi kita tidak melangkah, kita harus melangkah hidup dalam kasih. Kita harus hidup dalam kasih dan kita harus hidup dalam kesetiaan. Karena selanjutnya di ayat yang ke-7, Amsal 16. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, luar biasa Tuhan kita, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tuhan mau kita semua ini hidupnya damai sejahtera. Siapa yang mau hidup dalam damai sejahtera? Kita semua yang mau hidup dalam damai sejahtera. Terapkan kasih. Kita dulu yang memulai kasih. Jadi kalau orang marah-marah sama kita, mencela-mencela kita, ngomong-ngomong yang tidak baik, tutup telinga. Doakan dia. Seperti kita menaruh bara api di atas kepalanya. Doakan aja. Jangan balas. Kalau kita balas, kita tuh akan emosi dan kita akan menjadi hal yang tidak baik. Berkatnya
nggak akan turun atas kita. Tetapi kalau kita tutup telinga kita, terus kita mengampuni, itu kita menerapkan kasih. Itulah bukti bahwa kita adalah orang-orang percaya. Itulah bukti bahwa kita mengikut Tuhan Yesus. Karena kita mengikut Tuhan Yesus hidupnya dalam kasih. Ya, kita hidup dalam kasih. Tuhan Yesus hidupnya penuh dengan kasih karunia. Iya, makanya kita harus hidup dalam kemurahan, kita hidup dalam kasih, kesetiaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang bergaul intim dengan Tuhan setiap hari, kita mau menyerahkan perbuatan dan tindakan kita. Kita mau memahami jalan-jalan Tuhan. Kita mau hidup dalam kerendahan hati. Kita mau hidup di dalam kasih dan kesetiaan. Tuhan Yesus kita tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan itu dekat dengan kita sejauh doa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Untuk kami boleh mengerti Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami tidak mau sekedar percaya, tetapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan, Engkau berkenan dalam hidup kami. Untuk sepanjang umur hidup kami boleh mengejar perkenanan itu. Sehingga sesuai firman-Mu Tuhan, setiap orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, pada akhirnya hidupnya Tuhan, pada saatnya nanti Engkau akan memberikan terbaik, janji-janji Tuhan tergenapi. Setiap nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini termeterai dalam setiap hidup kami. Untuk kami senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel boleh turun atas kami semua untuk seterusnya dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.